Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bos, yang aku bahas di konten kali ini, tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia. Karena timnas kita sekarang ini di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya PSSI, penggemar sepak bola Indonesia sangat-sangat menginginkan dan sangat-sangat memimpikan bila mana tim nasional Indonesia bisa ikut serta di kompetisi tertinggi Piala Dunia. Terus, apa yang harus dilakukan untuk menuju Piala Dunia? Bos, kayaknya untuk sekuat tim nasional Indonesia sekarang ini perlu adanya perombakan besar-besaran, bos. Ini bicara fakta aja ya, bos. Ya namanya kompetisi Piala Dunia, bila kita ingin masuk Piala Dunia, kita harus mempunyai pemain-pemain yang kualitasnya kelas dunia. Kenapa saya bilang perlu perombakan, bos? Kembali ke dasar sepak bola. Pastinya pelatih-pelatih di seluruh Indonesia maupun di dunia sudah tahu macam ini, bos. Dasar melatih sepak bola. Pemain sepak bola itu ada yang berbakat dan ada yang biasa-biasa saja, yang ada yang atau yang sedang-sedang saja. Pemain berbakat dikasih tahu, diberi ilmu, satu kata dua kata, pemain itu akan sangat mudah menguasai, bos. Dikasih ilmu A, maka dia sudah menangkap ABC, cenderung sudah bisa, bos. Tapi bila mana pemain itu kurang berbakat, digembleng, dilatih kayak apapun, ya permainannya tetap semacam itu, bos. Lah, ini yang saya lihat di sekuat tim nasional Indonesia sekarang ini, bos. Saya tidak menyebut nama, tapi ada beberapa pemain yang sudah main satu kali, dua kali, tiga kali, dilihat mainnya kualitasnya tetap seperti itu aja, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, malah menurun. Ngapain dilatih, ngapain dipertahankan? Meskipun itu pemainnya mahal, meskipun pemainnya bertubuh tinggi, tidak ada urusan itu, bos. Kita membutuhkan tim nasional Indonesia yang dihuni sekuat pemain-pemain yang berkualitas. Jika masih seperti itu aja, maka ya kualitasnya cukup di situ aja, bos. Tapi ada beberapa pemain yang mulai bergabung di tim nasional Indonesia. Dari satu pertandingan, kedua pertandingan, ketiga pertandingan, terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Lah, itu yang namanya pemain berbakat, bos. Seperti siapa, bos? Kelvin Verdong, Jay Inces, Rizky Ridho, Justin Hubner, terus Joe Pelupasi, Uli Rumeni. Nah, 5 pemain ini mulai bergabung. Permainnya sangat-sangat bagus sekali, terus konsisten bagusnya, bos. Itu namanya kualitas berbakat. Kalau tidak mampu, ngapain dipertahankan? Harus ada perombakan. Nah, kebetulan, bos, di bulan Juli ke depan kan ada kompetisi Piala AFF U23. Lah, kalau nantinya timnas U23 kita juara, ambil pemain-pemain yang dikira lebih menonjol. Lah, panggil ke timnas senior. Terus pemain-pemain yang ada di timnas senior yang susah berkembang, tidak berkembang-kembang, disingkirkan terlebih dahulu, bos. Lah, terus tugas PSSI atau pelatih seharusnya, jika ingin mendapatkan pemain berkualitas, jangan stuck berhenti di sini, bos. Harus melangkah ke depan, artinya harus mencari pemain-pemain kelas dunia, bos. Ya, sebagai contoh mencari pemain-pemain diaspora di luar sana, bos, maupun di dalam negeri yang sekiranya kualitasnya sangat benar-benar mumpuni, bos. Ya, namanya kita menuju Piala Dunia, bos, harus bisa menembus kualitasnya ke tingkat dunia, bos. Oke, bos, semoga kedepannya akan ada perubahan pada sekuat tim nasional Indonesia. Tentunya semua itu tergantung kepada pelatih, bos.
Kan pemilihan pemain itu hak prerogatif pelatih timnas Indonesia. Kalau tidak ada perubahan, PSSI harus mempunyai ketegasan. Ganti pelatih atau apa, bos? Kalau cuma beberapa pertandingan hasilnya semacam-semacam itu aja, ya namanya kita ingin menuju ke Piala Dunia. Harus ada perubahan. Pikiran kita, pengetahuan kita, kualitas pemain harus level-level dunia, bos. Oke, bos. Untuk sekuat timnas Indonesia sekarang ini, lihat saja ketika bermain. Intinya kesebelasan sepak bola itu untuk pemain depan atau striker atau winger. Kalau winger striker itu tugasnya adalah mencetak gol. Nah, kalau urusan mencetak gol itu urusan bakat dan naluri, bos. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah mempunyai striker murni. Banyak pemain-pemain cepat di Indonesia, tapi kemarin-kemarin itu sulit sekali mencetak gol. Tapi lihat sekarang si Ole Rumeni. Kayaknya permainannya biasa-biasa saja, bos. Berlari ke samping, menunggu umpan, tetapi sekali mendapat umpan, dia langsung rata-rata langsung mencetak gol. Itu namanya mempunyai naluri gol bawaan dari lahir, bos. Seperti dahulu, pemain timnas dahulu seperti Bambang Pamungkas, bos. Bambang Pamungkas itu pendek tubuhnya, larinya juga tidak cepat, menggiringnya juga biasa-biasa saja. Jadi pemain biasa saja sebenarnya, tapi dia mempunyai naluri insting mencetak gol dari lahir. Lah sekarang kita mempunyai si Ole Rumeni. Untuk pemain tengah, ya Joe Lopez itu, bos. Tugasnya adalah menjelajahi di seluruh permainan lini tengah. Tugasnya mengumpan, memberi umpan yang bagus. Terus tugasnya memotong lawan. Nah, yang saya lihat yang berkembang itu Joe Lopez. Dan untuk pemain belakang banyak lah, bos, yang terbilang kualitasnya masih mumpuni. Seperti Bang Jai, Justin Hubner, Kelvin Verdong. Nah, ketiga itu saja, bos, yang saya kira kualitasnya terus menanjak, bertambah, dan terus menerus. Itu harus dipertahankan. Oke, bos, semoga ada ketegasan ke depannya. Bila mana tidak ada perubahan, Piala Dunia hanyalah mimpi belaka, bos. Semoga apapun itu nantinya di putaran keempat kita harus mendapatkan hasil positif. Saya harap di pertandingan pertama di putaran keempat bertemu dengan siapapun harus memperoleh kemenangan, karena bisa menjadi motivasi pemain untuk di pertandingan berikutnya. Ingat, jangan sampai kalah di pertemuan pertama, dan harus dikasih motivasi untuk pemain yang terpilih nantinya yang mengikuti kompetisi kualifikasi putaran 4 Piala Dunia. Motivasinya apa, bos? Harus menjiwai sepak bola. Yang artinya menjiwai sepak bola itu harus menyerahkan hidupnya di dunia sepak bola. Mereka dapat uang dari sepak bola, nantinya kalau sudah tua dapat uang menjadi pelatih sepak bola. Gajinya harus ditanamkan ke pemain, jadi agar dapat motivasi semangat tinggi untuk mengejar impian prestasi sepak bola setinggi mungkin, yaitu Piala Dunia. Oke, bos, terima kasih, salam berjumpa dan salam bertemu di lain hari, plus salam olahraga, mantap.